digoleki apa apes sih, apa kurang jodoh, apa jodoh sing kurang bisa mendekat kepada diri kita, atau jodoh itu yang sudah tidak ada, alias jodohnya sudah meninggal. Dokter ini penyakit macam-macam. Oh iya dong. Jodoh kenapa sih? Saya sudah kaya, saya orang sabar, saya orang begini, tapi jodoh kok nggak ada. Kadang-kadang jodohnya sudah meninggal. Yang kita harus nunggu lagi. Kita cerita orang itu mungkin kayak gitu. Iya gitu cerita itu. Ya dong. Macam-macam. Kadang-kadang hadirkan jodoh ini di dunia ini ya Allah. Kalau minta sama Allah. Nah, kadang-kadang orang level biasa standar itu jodoh itu didatangkan dulu, kemudian jodoh rezeki akan hadir, jodoh pangkat derajat akan hadir pula. Biasanya begitu. Dari perjodohan ini dia nol, merintis dari permukaan hingga dia istiqomah di situ, suka dan duka dia temui hingga dia sabar di situ, keduanya itu baru menemukan jodoh yang dinamakan pusat daripada sumber rezeki itu, kerjaan. Kemudian setelah istiqomah dalam rezeki, dia tidak nyalain dan stabil lah hidupnya, baru ditemukan suatu jodoh yang disebut derajatnya di sini. Meskipun banyak yang menjanjikan derajat yang lain, kadang-kadang dia enjoy di sini, inilah jodoh. Yang mana meskipun banyak janji dengan suatu pekerjaan lain, tapi kalau seret 10 wanita pun kalau seret yang diambil juga satu, meskipun sama cantiknya semua. Masakan Padang banyak ada aja yang dimakan juga satu, yang kita sukai, yang kita selera. Enggak semuanya dimakan, itu namanya rakus. Ladep bapak ibu yang mentang-mentang ini enggak. Jadi itu biarpun banyak wanita 10, satu sesuai cantiknya ini terpilih dah, manapun yang terpilih. Kemudian apa karakter, sifat, pembawaan, watak, ini yang bisa sama enggak dengan saya, atau paling tidak saya bisa beradaptasi dengan dia itu. Wah, akhirnya terpilihlah dari sudut audisi seperti ini dalam kehidupan itu. Nah, begitu jodohnya. Yang penting hati kita diloskan. Satu ciri orang laki yang kadang-kadang tidak disukai wanita. Cerewet cak, kepuan. Wong lanang iki gak pantes kepo. Meneng. Wes, iya toh. Nek cemburu meneng wae ampun hatimu dhewe lah, Pak. Kalau perempuan enggak apa-apa. Kalau perempuan iku nggone kepuan. Juwarno ae nek gak kepuan malah kudu wong wedok. Hati-hati ono belalai nih. Enggak lah, ini guyonan. Satu itu yang tidak disukai orang wanita dan gak pantas menjadi orang laki. Apa? Kepuan. Itu pada titik nantinya nanti nggak awet deh rezekinya itu. Biasa aja orang laki. Karep ngono karepmu, ngono yo karepmu, wis ngono biasa aja. Biasa aja deh. Selalu kau diberi kemujuran sama Allah. Nah, oleh nak cemburu-cemburune wong lanange tak orang ngono-ngono. Nah, itu yang sabar. Saya rasa Mas Sosi mampu ini deh. Nggak ngerti nak ketemu wong sing paling dicintai, biasanya rasa kekhawatiran menimbulkan keponya orang-orang. Nah, itu rasa kekhawatiran ingin dimiliki orang lain, ya toh. Nah, itu biasanya menimbulkan hal-hal begitu. Saking cintanya itu juga nggak baik. Nggak baik saking cintanya. Selalu apes kalau saking cintanya. Aku juga nyindir yang lain deh. Maaf. Nggak ono di sini, nggak ada. Muncul di sini. Gitu. Tapi baik juga karena itu anugerah. Enggak apa-apa, Gus, enggak di sini. Iya, Mbak. Memang ada. Salah sing takon iki mau sing ngeki makalah kok tentang jodoh gitu. Wes, nangge udah ono sing tersinggung. Nah, saya ini kan cara sehat. Ayo diungkap apa selain jodoh. Nopo lan Gus Jam tersinggung? 12. Bukan, jam 12. Nah, kita nyantai aja. Ada apa lagi yang mau dikupas? Jodoh saya rasa itu kalau dikembangkan banyak secara laboratorium. Yang jelas karakter watak orang laki-laki selalu satu, sabar dan mengedepankan suatu kewajiban itu dambaan seorang wanita. Dan jangan banyak orang laki-laki mengetes. Berikan kewajibannya, nggak usah kita minta, hak kita akan diberikan. Itu aja. Itu konsep tentang perjodohan.
Kan dulu begitu. Seringkali kita gagal karena kita nggak tahu harus ke depan kemana ini. Wis waleh sak nek ngetes wong wedok iku ojo sisi materi, waleh. Kabeh wong iku butuh materi, nggak usah bohong. Wis waleh. Dari sisi pengertian, wah kalau itu konsepnya itu ketemu antara apa yang kita inginkan, pengertian itu mesti ada, waleh. Nah, berikan kewajiban dulu. Berikan kewajiban dulu. Allah menyatakan hak dan kewajiban dipancing. Maka kamu kewajiban dulu yang diberikan. Sama dengan Rasulullah kalau ngajari, berikan upahmu sebelum keringatnya mengering. Nah, saya belajar untuk memberikan upah dulu sebelum orang itu berkeringat. Nah, begitu. Rasulullah mengajarkan orang yang baik itu kalau dengan seorang pegawai ya, berikan upahnya sebelum keringatnya mengering. Tapi coba lakukan, berikan upah kita dulu sebelum dia berkeringat, sebelum kerja. Coba kalau bisa. Kalau bisa yuk begitu. Bukan untuk meninggikan Rasulullah, ini batasan-batasan yang diberikan level-level kepada orang-orang yang baik. Ayo kita. Nah, begitu. Kalau Allah menyatakan dalam Rasulullah, berikan hak dan kewajiban, maka tolong berikan kewajibanmu dulu. Jangan kau minta hakmu tidur itu dulu, terus kewajiban yang ngutang. Jangan, berikan kewajiban. Apa yang dibutuhkan sang perempuan tersebut yang kita cintai, ya itu nggak usah pakai ilmu pelet-pelet kayak zaman dahulu, itu nggak aman. Habis 30 juta ada orang cuman habis didukun-dukun untuk pelet, orangnya nggak kena-kena di sana. Lewat 10 juta aja cukup orang ke pelet kok. Sanggup dia 1 juta, besok ketemu lagi 1 juta, tapi 5 juta ada apa sih? Karuan ngomong sing sak benerin dan tak terima lah ngono, 5 juta selesai, udah dapat ilmu pelet itu. Kenapa kamu itu konyol? Nah itu, karena itu kan kewajiban. Kewajiban dia penuhi, dia akan berpikir ini belum sama aku begini, apalagi kalau istriku dia, apalagi kalau dia jadi suamiku, dia akan pasti jadi sing lomah, sing asmoro dono, yang cinta menehi dono weweh. Jadi asmoro dono, asmoro cinta, dono weweh, cinta memberi, cinta menehi. Karena kalau kita berkewajiban seperti itu, maka Allah itu tahu, karena anak dan istri itu titipan Allah. Dia sama titipanku, begini sayangnya, begini cintanya, maka Allah akan memberikan lebih. Nggak kurang orang yang sukses adalah dia yang mengedepankan kewajiban kepada istri dan anak-anaknya, maupun untuk kita laki-laki. Ini konsumsikan Mas Osi, jadi aku nggak cerita untuk ibu-ibu. Nanti kalau Ibu Roro baru saya cerita ke ibu. Jadi ya. Loh, ini enggak kan Puji udah, Mas Osi udah Bu Roro, besok Bu Sulis gitu. saya kan mau ada. Nah, begitu. Ini kan di sini kan orang-orang baik-baik kan, mungkin huru hara. Kalau huru hara dulu itu tendensi negatif. Kalau ini saya punya ini positif, baik. Orang ngantuk jadi nggak ngantuk. Kalau Bunda Puji itu datang dan sekawanan segerombolan itu, gerombolan. Dulu pernah Nggak ada orang ngantuk itu. Biarpun rame, itu kalau masalah negatif orang pasti komplain. Tapi kalau tujuannya baik, nggak ada orang yang komplain. Sebab apa? Hati huru hara kok, disuruh diam ya huru hara. Diamnya pun juga nanti akan jadi huru hara. Guru haranya untuk kok. Apa itu menyenangkan umat. Iya, menyenangkan umat. Naik mobil. Ini ada yang mau pulang soalnya. iya. Pamit dulu ya. Iya. Lagi rehat. Pamit. Tapi ini kan pulangnya kan karena waktu, Iya. bukan karena sakit hati ya. Oh tidak. Enggak lah. Sakit hati sama-sama. Nanti Gitu di sakit absen, hati. di absen. Di absen. Enggak di absen. Kalau bukan jatuhnya enggak di absen. Iya, minta. Terima kasih sama-sama. Semoga semuanya pamit dulu. Bekasmu kari. Tak apa-apa dibawa aja. Itu apa? Enggak itu sama Pak. Jadi sebetulnya kita hidup ini yang dipelajari cuma dua sisi. Bagaimana kalau ada bertanya, jawabannya itu selalu ada. Bagaimana kalau kita dalam hidup itu bertanya terus tanpa ngerti jawabannya, itu yang parah.
Nah itu telah sampai mati pun kita ke bawah itu sifat-sifat itu. Sampai mati pun kita ke bawah. Karena hidup itu kalau nggak nyontoh juga dicontoh, kalau nggak bertanya juga harus tahu jawabannya. Senantiasa jawaban itu harus ada di hati. Jawaban bukan pada di dohir. Kenapa sih harus sholat? Macam-macam seperti saya tadi itu. Oh indah sekali kalau memerintahkan kita sholat itu nggak bayan-bayan, semuanya diturunkan ayat lewat malaikat Jibril. Iya tuh, puasa juga begitu, zakat juga begitu, semua amalan-amalan diturunkan lewat risalah-risalah. Tetapi kalau Allah memerintahkan sholat itu, disuruhlah sang Rasul menghadap sendiri waktu Mi'raj. Nggak bayan-bayan sholat itu, makanya sholat itu dipentingkan sekali supaya dalam landasan hidup itu cagae urip. Cagae urip itu untuk bisa disahkan itu dengan sholat. Jadi begitu saudara-saudara kita ya. Makanya sebetulnya jodoh itu mendampingi kita terus. Jadi kalau masih samar itu seperti bayangan. Kalau kita matahari kita berada di sisi timur, sedangkan matahari di sisi timur, karena terangnya itu seolah-olah kita tidak bisa melihat bayangan sendiri dan seolah-olah bayangan itu menghilang, padahal dia ada di belakang kita di sisi barat. Kalau kita menengok ke belakang juga kita melihat jodoh kita bayangan tersebut, meskipun masih berupa bayangan bagian dari kita yang kurang rusuk lah. Nah, kalau mau melukai bayangan itu bagaimana? Kalau kamu injak sekalipun, kamu ludahi sekalipun, kamu umpat-umpat sekalipun, kamu olok-olokkan sekalipun, itu bayangan sebetulnya kamu mengolokkan diri kamu sendiri. Jodoh juga begitu. Kamu ngumpat, kamu injak-injak, kamu hebatlah apapun yang kamu lakukan kepada bayangan itu, padahal itu dirimu sendiri. Makanya kalau dengan istri itu yang sama. Gak usah gitu-gitu, meskipun kamu suka nggak suka, nasihati terus karena itu bagian dari garwo katanya. Si garane nyowo bagian dari nyawa kita. Kalau dia kita ludahi, dia kita umpat-umpat mau ngomong mati gak enak. Makanya tak rubah terus itu. Mati. Nah itu nanti sebetulnya kita mengumpat diri kita sendiri. Jadi kalau tahu itu kamu senantiasa menjaga pasanganmu. Kamu senantiasa menjaga pasangan. Nah kalau kadang-kadang kita ini sampai dimarahi istri, sampai diolok-olokkan istri itu, kadang-kadang kalau mengoreksi diri kita sendiri itu gak entos ya awake dhewe kadang-kadang. Makanya konsep sabar itu harus tahu ilmu. Seperti saya kalau sabar harus tahu ilmu, sebetulnya aku juga entos itu. Jadi kita bisa sabar. Nah, iya dong. Kalaupun mau memisahkan, kita sulit untuk memisahkan bayangan kita sendiri. Terkecuali sang bayangan itu yang berubah posisi. Ya karena alam. Bayangan itu bisa ke belakang kalau arah matahari atau sinar itu berada di depan kita. Bayangan itu bisa berada di depan kalau sang matahari atau sinar itu berada di belakang kita. Jadi sang istri itu seperti bayangan, maka dia akan berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan kejadian peristiwa. Makanya omongan itu bilang, kalau ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Ya itu berubah karena keadaan itu. Sak betah-betah ibu itu kok keadaan. Jikalau matahari banyak menyinari di arah timur, maka bayangan berada di arah belakang. Jikalau di arah belakang, maka dia bayangan berada di arah depan. Nah begitu. Nah sarasian begini, meskipun kita tidak banyak, yang pertama ini kan kedatangan kita di sini adalah niat yang luhur karena sesuatu kebaikan. Ucapan sanjungan dari Allah itu tidak berupa lisan, tidak berupa bentuk apapun ya, tapi bentuk suatu energi kebaikan. Di sini kenapa sih kita nggak ada yang nyuruh, nggak ada kartu undangan, jauh-jauh kita ke Madura sebentar. Inilah kalau Allah memberikan hidayah kepada kita, seneng aja kita jauh-jauh di Madura. Padahal kalau untuk konsep mau diundang menikah aja, kita kadang-kadang diundang
buku undangan apa ya kan, kertas dengan dia sini supaya kita hadir dan lain sebagainya, tapi kita ini sukarela kok, karena berkah hidayah ini yang diberikan sama Allah, itu saling silaturahim ya toh, saling enak di dalam diri kita. Kalau nggak enak, jangankan itu, kita biarpun dinasihati 60 kali 100 kali pun untuk berkunjung ke rumah orang yang kita tidak sukai, ya tidak akan mau. Biarpun dikasih uang sekali pun tak akan sudi. Ya inilah karena keindahan hati. Maka di sini ini yang dipelihara adalah keindahan hati. Nah, konsep yang kita bahas kalau menurut syariat ya perkara dua tersebut. Tetapi intisari dari perjodohan, timbulnya perkara dua ini tentang perjodohan inilah konteksnya berada pada diri kita sendiri. Ya, begitu loh. Makanya di saat kita hidup, kita belajar tentang kematian supaya kehidupan kita sempurna. Nanti kelak dalam kematian itu kita akan ada kehidupan lagi yang lebih panjang. Alam barzah, ribuan tahun gitu, di alam penantian itu. Itu pun belum menutup sampai di situ, akan ada kehidupan yang super panjang lagi, yaitu alam akhirat. Yang mana di alam penantian masih lebih panjang lagi di alam akhirat. Sampai alam itu hanya Allah yang tahu batasannya. Ya begitu, meskipun kekekalan ini hanya milik Allah, tapi Allah lah yang tahu batasannya nanti. Nah, dan begitu, tidak ada yang semuanya yang bisa melebihi kekekalan Allah. Walam yakulau kufana, tidak ada segala sesuatu yang mampu menyerupai Allah termasuk hari akhirat. Tetap Allah yang lebih mempunyai batasannya. Jadi kita jangan membandingkan kekekalan Allah dengan kekekalan apapun, meskipun makhluk yang namanya akhirat. Yang bisa kita lakukan hanya Allah yang tahu batasannya. Madamati samawati wal ardh, semuanya itu selagi ada langit dan bumi hari akhirat. Nah gitu. Itu sudut pandang pemikiran kita bertauhid, kita penting. Bertasawuf kita penting untuk bisa merasakan di dalam hati kita bertasawuf, pemikiran kita bertauhid. Kalau gelombangnya sama, itulah arah ritual dan spiritualitas. Arah ritual dan spiritualitas gelombangnya harus sama. Kita berdoa di depan patung Bunda Maria apa dikabulkan? Tidak, karena ritual dan spiritualitas berbeda. Nah, sebagian orang Nasrani berdoa di depan Ka'bah apa bisa dikabulkan? Tidak bisa, karena ritual dan spiritualitas berbeda. Resek-resek gelombang radionya nggak iso pas. Tetapi kalau kita sendiri orang Muslim, baru arah ritual dan spiritualitas sama, disitulah Allah nanti mengabulkan apa yang kita minta. Begitu. Jadi untuk spiritualitas, tata hati kita untuk bisa kita mendapatkan ritualitas. Nah, begitu. Kalau dulu saya menginginkan sesuatu itu yang dinamakan haji itu ya, itu dicontohi. Nah, kalau kita menginginkan segala sesuatu, fokuslah 7 kali. Apapun dibentuk itu 7 kali. Seperti kita tawaf 7 kali, putar aja. Kalau fokus ya 7 kali, jangan berubah-ubah. Umpama, kalau kamu itu, aku itu kalau ingin punya mobil gitu, mobil apa namanya, punya Reborn. Nah, Reborn. Terus kemudian ditanya saudaramu, kalau kamu punya mobil apa? Sekali tau, Reborn. Ditanya lagi sama temanmu, kira-kira kalau kamu punya mobil ini, kalau kamu bisa beli mobil apa yang kamu suka? Reborn 3 kali. Putar terus seperti itu. Jangan berubah-ubah. Harus mengidolakan satu itu dulu. Kemudian bagaimana? Sa'i, Safa Marwah, ini secara hakikat. Kalau ingin menimbulkan keajaiban, nah seperti kemarin itu, di rumahnya Pak Kiai ini kan saya membahas Safa Marwah. Meskipun Siti Hajar ngerti itu, Fata Morgana ngerti, tetapi bagaimana upaya, setidaknya aku mati dalam upaya maka timbul jam-jam keajaiban. Meski yang ditimbulkan tidak di Siti Hajar tetapi di anaknya. Kadang permintaan orang nggak jenuh-jenuh kita meminta. Meski kadang jam-jam itu keajaiban itu akan timbul, meski kadang nggak masuk akal, suatu timbul keajaiban yang diberikan Allah, zam-zam itu. Jikalau masih terus ketulai, harus ada yang kamu lempar. Apa? Keburukan-keburukanmu, ono ustaz, ulah akubah, lempar-lempar jumroh itu. Harus ada. Dari mulai yang kecil, dari mulai yang besar, dari mulai apa yang kau cintai itu, harta-hartamu itu untuk diberikan kecintaan yang terbaru lagi, yang lebih di atas lagi oleh Allah. Jadi secara hakikat dalam kehidupan itu dibentukkan. Itu tadi.
Tawaf terus. Setidaknya kalau kau berkeinginan punya rumah yang seperti ini, kalau berarti lagi yang seperti ini, jangan berubah-ubah. Sini rumah, besok ditanya temanku apartemen, bingung nanti. Tawafnya bingung, nggak sampai teko itu, tetap itu. Artinya begitu, kita tidak memutari sesuatu bidang, tetapi apapun yang dibentuk Latifah ini tetap pada fokusnya. Kemudian usaha ikhtiar, meskipun kadang di sana blowong, di sini blowong, di sana blowong gitu. Kalau terus-terusan istiqomah, Allah akan memberikan petunjuknya dan Allah akan memberikan keajaiban. Wajah teman-teman itu bakal kita ngobrol sekitar. Itulah kita bermain logika. Ayo ayat ini kita baca. Saat Rasulullah disuruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat itu baru turun satu surat. Belum turun satu bendel Al-Quran belum, maka ada Makiyah wal Madani. Kalau begitu Pak Yai Jarno ini bisa menerangkan apa yang dibaca itu alam semesta ini. Sedikit demi sedikit diturunkan lewat risalah-risalah Rasul, lewat perantara malaikat Jibril. Ya ini yang dibaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq belum turun semuanya. Jadi kita yang yang mengertilah dari sisi dalam, kita mengenal Allah dari sisi kehidupan dulu kita mengenal. Kenapa sih Allah mempersepsikan yang baik? Allah itu kalau kita minta pasti diberi. Nah itu tadi, kenapa kok lama saya? Katanya Allah Maha Pemberi rezeki, tapi kok saya lama? Sebetulnya konteks ini, konsep ini Anda lihat di dalam diri Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa naik? Katanya ini, Anda 100 lantai, kemudian dalam semenit kamu ada yang di lantai 2 dan 3. Kamu sudah di mana hari? Saya di lantai 3. Nah, cuma semenit. Kenapa kok kamu 5 menit belum sampai lantai yang kamu pencet itu kan lantai 100. Butuh konsep waktu lama kamu. Nah, semua diberi sama Allah. Kadang-kadang hingga lamanya nggak nutupi waktu kebaktian kita, hingga diteruskan anak dan cucunya. Hasil tirakate bae anak sing itu. Sampai-sampai ada orang yang kaya 7 turunan ke-8 nggak komanan. Ya, karena nggak komanan itu Pak. Nah, karena permintaan. Nah, terus mbah saya sih hebat-hebat, kaya-kaya sampai 7 turunan. Nah kamu kok melarat? Ya karena kan saya keturunan ke-8, jadi nggak kemana. Karena kata kita ini membatasi diri kok. Mudah-mudahan aku kaya 7 turunan. Nah akhirnya terus kamu yang keturunan ke-8 nggak kamu doakan. Ya nah iso itu aku kaya sampai turun-temurun gitu kan. Mari berbagi. Begitu.